anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2, subtema 3 pembelajaran 3 mengenai menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama membaca teks bacaan mengenai hutan bakau, yang kedua menuliskan daftar pertanyaan wawancara dan menuliskan hasilnya, yang ketiga menghitung penjumlahan dengan garis bilangan, dan yang keempat menggambar tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, langsung saja kita membaca teks bacaan mengenai hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang air besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Nah, ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah pergantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas ya. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Seperti yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Yang ketiga, apa manfaat hutan bakau? Yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Dan yang terakhir, apa saja yang dapat merusak hutan bakau? Sekarang, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Nah, sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswi. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau. Silakan kalian tulis daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia ya. Nah, setelah itu silakan kalian tuliskan hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini. Wah, ternyata saat Siti mengunjungi hutan bakau, ternyata Siti mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun menggunakan garis bilangan. Yuk kita bantu Siti berhitung. Daun yang pertama, kita lihat berapa panjang daun yang pertama? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Ditambah daun yang kedua yaitu berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditambah 5. Artinya daun yang pertama
berhenti di angka 9. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, sekarang coba kalian selesaikan soal berikut menggunakan garis bilangan ya. Silakan kalian gambar dan tulis di buku kalian masing-masing. Nah, hari ini Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Sekarang coba kalian amati berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kita. Hal ini akan memudahkan kita mencari ide untuk membuat hiasan dekoratif. Sekarang gambarlah pada tempat yang tersedia ya. Silakan kalian gambar di buku gambar kalian masing-masing lalu diberi warna. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua. Serta yang paling penting yaitu berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.